Halo semuanya, selamat datang di Ulasan Mendalam. Hari ini kita bakal langsung ngebahas sebuah karya spiritual yang bener-bener luar biasa. Judulnya Karisma Pewaris Para Nabi, karya Mukhlasin, SH. Kalau kalian pernah ngerasa, kayaknya ada makna yang jauh lebih besar deh di balik rutinitas hidup kita yang serba fisik ini. Nah, kalian ada di tempat yang tepat. Kita akan mengeksplorasi soal jiwa, kesadaran manusia, dan hakikat penciptaan itu sendiri. Yuk, kita mulai perjalanannya. Oke, mari kita langsung selami ini. Sesungguhnya tidak ada jarak antara aku dan dia kecuali kesadaranku sendiri. Coba bayangin sebentar makna dari kalimat itu. Kutipan ini tuh bener-bener ngebuka pemikiran kita dan langsung ngasih tahu arah filosofis dari buku ini. Di titik awal aja kita udah ditantang buat mikir kalau jarak dengan Sang Pencipta yang sering banget kita keluhkan, itu tuh sebenarnya cuma ilusi. Ya, kayak tembok fiktif yang dibikin oleh pikiran kita sendiri yang masih terbatas. Bagian pertama, panggilan menuju kesadaran batin. Nah, buat ngehancurin ilusi jarak yang barusan kita bahas, penulisnya tuh nggak mau kita ngelihat karya ini cuma sebagai deretan teks atau tinta di atas kertas. Sama sekali nggak. Ini tuh semacam getaran ruhani, sebuah panggilan ilahi. Makanya, beliau ngimbaratkan lembaran-lembaran ini sebagai cermin jiwa yang bening. Tujuannya, biar kita bisa berkaca dan nyadar kalau cahaya pewarisan kenabian itu nggak hilang di telan zaman, tapi terus mengalir dan ada di dalam diri kita. Tinggal nunggu diaktifkan aja. Tapi, pastinya kita butuh kendaraan dong buat nemuin cahaya itu. Dan kendaraan yang ditawarkan di sini adalah tasawuf. Eits, jangan mikir ini konsep mistis kuno yang bikin kita jauh dari dunia nyata ya. Nggak gitu. Di sini, tasawuf dijelaskan sebagai jalan terstruktur yang nuntun hati kita menuju Allah. Prosesnya tuh keren banget. Ilmu nggak cuma berhenti jadi hafalan di otak, tapi berubah jadi zikir di hati. Terus, zikir itu perlahan melebur jadi kesadaran murni yang terus hidup setiap saat. Nah, yang paling menarik dari bagian ini adalah gimana perjalanan tasawufnya dipetakan jadi 3 transformasi inti. Pertama, pergerakan mendasar banget, dari gelap menuju terang. Kedua, pendakian dari ego alias rasa keakuan kita yang sempit menuju keadaan fana atau kepasrahan diri yang total. Dan yang ketiga, ini esensinya sih, bergerak dari sekedar tahu sebuah kebenaran secara logika sampai benar-benar menjadi wujud kebenaran itu sendiri di dunia nyata. Bagian kedua, meniti anak tangga cahaya. Buku ini tuh disusun berlapis kayak anak tangga yang mendaki. Dan salah satu pijakan yang paling mind-blowing di pertengahan buku adalah konsep kesadaran kosmis. Di tahap ini, kita diajak ngelihat visi baru. Alam semesta yang kita tinggal ini nggak diem atau mati. Mulai dari bebatuan, pohon, laut, hewan, sampai rasi bintang, semuanya tuh sebenarnya satu simfoni tasbih yang agung. Mereka bergerak bareng, tunduk dalam harmoni di bawah irama kasih sayang Tuhan. Kebayang nggak sih, kalau kita benar-benar nyadar hal ini, cara kita memperlakukan lingkungan sekitar pasti bakal berubah total. Bagian ketiga, membebaskan diri dari ego. Tapi kita harus jujur nih. Seringkali telinga batin kita itu ketutup rapat sama ego, makanya kita susah dengar simfoni kosmis tadi. Buat bisa bebas, syaratnya kita harus jadi manusia yang udah selesai dengan dirinya sendiri. Maksudnya gimana? Artinya kita udah merdeka secara emosional, nggak lagi disetir sama gengsi, ambisi buta, atau sekedar nyari validasi. Nah, setelah ego kita tenang, barulah kita bisa menyelami diri di luar tubuh, ngelewatin batasan fisik buat bener-bener nyentuh hakikat ruhani kita yang asli. Bagian keempat, menemukan guru sejati. Jadi, poin krusialnya di sini adalah apa yang terjadi pas ego itu lepas. Ada pergeseran sudut pandang yang benar-benar beda soal dari mana sih bimbingan spiritual itu berasal. Biasanya kan kita diajarin buat nyari guru fisik di luar sana. Itu wajar banget. Tapi, filosofi dari karya ini ngasih tahu kita kalau guru sejati yang abadi itu bukan sosok eksternal, melainkan dia adalah cermin ilahi yang udah bersemayam jauh di dalam batin kita. Bimbingan tertinggi itu manggil-manggil dari dalam diri kita sendiri, nunggu kita cukup hening buat bisa mendengarnya. Bagian kelima, rahasia 3 cahaya ilahi. Dengan bimbingan dari guru sejati di dalam diri tadi, sekarang kita mendaki ke puncak rahasia penciptaan. Biar nggak bingung, mari kita bedah 3 cahaya ini. Pertama, Nurullah atau cahaya Allah. Ini adalah sumber tak terbatas dari segala sesuatu yang ada. Kedua, Nur Muhammad, cahaya sang utusan yang jadi medium agung turunnya rahmat ke seluruh alam. Dan ketiga, Nur Insan, cahaya manusia. Ini tuh percikan suci yang dititipkan di dalam eksistensi diri kita masing-masing. Ketiganya ini ibarat satu kesatuan rantai energi yang saling menghidupkan.
Terus, apa jadinya kalau cahaya manusia di dalam diri kita bersinar sempurna dan selaras sama cahaya Allah? Muncullah apa yang disebut sebagai Al-Furqan. Ini adalah kesadaran tingkat tinggi, semacam ketajaman visi batin gitu. Dia bertindak sebagai cahaya pembeda yang motong semua ilusi. Benar-benar misahin mana kebenaran sejati dan mana yang palsu tanpa ada keraguan sedikit pun. Nah, orang-orang yang mencari cahaya inilah yang pantas disebut sebagai pewaris para nabi. Mereka yang jadi pelita di tengah gelapnya zaman. Bagi yang keenam, menyatu tanpa jarak. Kita sekarang masuk ke tahap akhir, destinasi paling puncak dari perjalanan anak tangga cahaya ini. Konsep sadar Tuhan, sadar Allah. Konsep ini benar-benar ngedobrak batas logika kita loh. Karena pas kita udah nyentuh tingkat kedekatan ini, kata jarak itu hilang maknanya. Benar-benar nggak ada lagi pemisah antara kita sebagai hamba dan sang Alik. Dan ketika jarak itu hilang, tebak apa yang terjadi? Setiap hembusan napas fisik kalian, detak jantung kalian, bahkan keberadaan kalian secara otomatis jadi sebuah zikir murni yang ngalir tanpa henti. Dan ini memberikan gambaran brilian tentang apa peran buku ini buat kita yang mau ngebuka hati. Buku ini bakal berevolusi jadi sahabat setia di perjalanan ruhani kalian. Dia bakal jadi lentera di saat malam-malam gelap batin lagi nyelimutin. Buku ini jadi cermin yang nuntun kalian buat nyadar kalau kalian itu bawa cahayanya, dan pada akhirnya ngebukain gerbang menuju kesadaran kosmis yang akan ngerangkul seluruh eksistensi hidup kalian. Pada akhirnya, semua perjalanan batin ini menyisakan satu pertanyaan penting. Pertanyaannya, apakah kalian siap? Apakah kalian siap buat membungkam kebisingan ego dan berani masuk ke dalam keheningan buat nemuin cahaya ilahi yang selama ini dengan sabar tersembunyi di dalam kesadaran kalian sendiri? Jawabannya ada di tangan kalian. Terima kasih udah nemenin eksplorasi kita di ulasan mendalam kali ini. Teruslah mencari, teruslah bertumbuh, dan sampai jumpa di ulasan kita berikutnya.